Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mempresentasikan dan mewakili dari kelompok yang beranggotakan 1. Aditama Muhammad Awarhan, 2. Ilham Ahsanuddin, 3. Rias Pramudito. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu final state. Implementasi final state automata dalam proses pengisian kartu rencana studi mahasiswa. Untuk langkah-langkah yang pertama, kita buat lingkaran dahulu. Di jurnal ada 4 lingkaran, ada Q1, Q2, Q3, Q4. Kita bikin lingkaran pertama. Klik tombol bundar ini, terus klik I0, 2, 3, 4. Untuk selanjutnya, kita klik tombol panah. Kita tahan, klik kanan, klik kiri ke tombol sini. Kita namai 1. Seperti yang ada di jurnal ini untuk penamanya. Terus kita lanjut lagi. Tuh. Dan langkah selanjutnya untuk kita klik ke kanan inisial, dan jika ada lingkaran 2 ini berarti ini step akhir. Klik kanan final. Setelah pembuatan state selesai, kita lakukan pengujian. Kita klik input, peran, kita masukkan angka di sini. Misal 1, 4. Input terus run input. Di sini di sana aspek karena ini langsung ke set akhir. Misal kita masukkan 1, 2. Kita run input. Nah, di sini reject. Karena apa? Karena state-nya itu tidak bisa mencapai state akhir. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Implementasi Finite State Automata dalam proses pengisian kartu rencana studi mahasiswa. Dasar teori. Teori bahasa dan automata merupakan bagian ilmu komputer. Teori ini sangat berguna untuk pengembangan ilmu komputer lebih lanjut baik dalam perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Teori bahasa bertindak sebagai sarana komunikasi baik sesama manusia maupun antara manusia dan mesin. Sedangkan teori automata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Automata dapat diterapkan pada aplikasi pengisian KRS mahasiswa. Kartu rencana studi atau KRS adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester. Dalam KRS tercantum data mahasiswa, yaitu NPM, nama, kelas, fakultas, jurusan,
jumlah semester, dan tahun akademik yang diikuti, kode mata kuliah, SKS, dan kelas yang diikuti. Pengisian KRS haruslah sangat diperhatikan, karena di beberapa mata kuliah terdapat syarat dalam pengambilan mata kuliah. Sebagai mahasiswa, hal ini haruslah dipahami, karena seringkali mahasiswa lupa mengambil mata kuliah yang menjadi syarat untuk mata kuliah lainnya, bahkan untuk syarat skripsi. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah aplikasi yang mengatur pengisian kartu rencana studi. Finite State Automata atau FSA jenis NFA merupakan model yang digunakan untuk merancang aplikasi yang dapat membantu dalam pengisian kartu rencana studi. Metode Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi bantu ini yaitu menggunakan FSA. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan finite state, yang mana jika diambil contoh kasus sebagai berikut. Tuple A pada FSA jenis NFA diantaranya sebagai berikut, yang mengartikan untuk Xi adalah himpunan state, itu adalah himpunan input, fungsi transis, S sebagai state awal, F sebagai state akhir sebagai contoh sederhana dengan NFA. Seperti diagram 1 ini dan penjelasannya. Kasus pada tabel 1 dapat diterapkan ke dalam pengisian KRS. Sebagai contoh, bila Q1 itu adalah mata kuliah algoritma pemrograman dan Q2 adalah bahasa dan automata, dan himpunan input 0 sebagai tidak ambil dan himpunan input 1 sebagai ambil. Maka untuk bisa mengambil mata kuliah bahasa dan automata harus mengambil mata kuliah algoritma pemrograman terlebih dahulu. Metode penelitian. Sistem dirancang dengan menggunakan flowchart. Ini menjelaskan tentang gambaran umum pada aplikasi bantu pengambilan mata kuliah. Untuk jelasnya dapat dilihat di aplikasi bantu pengisian kartu rencana studi dirancang untuk memvalidasi mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa. Sehingga apabila mahasiswa ingin mengambil suatu mata kuliah, maka sistem akan melakukan validasi terhadap mata kuliah yang akan diambil. Apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Pada flowchart aplikasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mahasiswa melakukan pengisian KRS mahasiswa, menentukan jadwal kuliah yang akan diambil di semester berikutnya. 2. Sistem akan memvalidasi mata kuliah yang diambil, apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. 3. Sistem akan menampilkan laporan diterimanya atau ditolaknya pengisian KRS tersebut. Bila ditolak, maka mahasiswa akan diminta untuk mengisi kembali KRS, dan bila diterima, mahasiswa sudah dapat melanjutkan perkuliahan di semester berikutnya. Hasil dan pembahasan. Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi berbasis desktop dengan tampilan yang sederhana sehingga memudahkan user dalam menggunakannya. Form awal pada aplikasi ini berisikan tampilan login, di mana mahasiswa diwajibkan login dengan memasukkan NIM dan password. Agar sistem dapat mendapatkan data KRS mahasiswa di semester sebelumnya, form login aplikasi bantu pengisian kartu rencana studi siswa dapat dilihat di gambar 4. Setelah mahasiswa melakukan login, selanjutnya mahasiswa diminta untuk mengisikan kartu rencana studi, dan mahasiswa juga dapat memilih peminatan akhir yang diinginkan. Untuk kasus ini kita memilih peminatan sistem cerdas. Tampilan form ini dapat dilihat di gambar 5. Data yang telah diinput ke dalam aplikasi ini akan divalidasi oleh sistem. Apakah KRS yang diisi memenuhi syarat atau tidak? Jika proses validasi selesai, maka user akan ditampilkan laporan diterimanya KRS yang diisikan. Jelasnya lihat pada gambar-gambar program di atas. Apabila ditolak, maka user akan ditampilkan laporan kenapa ditolaknya KRS tersebut, dan akan muncul rekomendasi mata kuliah yang harus diambil. Lihat gambar 8. Pada gambar 8, mahasiswa diharuskan memilih mata kuliah yang tertera di result, sehingga sistem dapat mengkonfirmasi KRS yang diinput. Kesimpulan dan saran. Finite State Automata berjenis NFA sangat sesuai dalam gambaran kerja sistem pada aplikasi bantu ini. Penempatan mata kuliah dilakukan menggunakan state yang telah diurutkan berdasarkan ketentuan dari masing-masing mata kuliah.
Dengan aplikasi ini, user diharapkan dapat terbantu dan mengetahui alur mata kuliah yang benar sesuai dengan kebijakan di universitas masing-masing. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.